Banyak coretan Adini Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi berarti enggak menanggapi itu seperti apa Pak? Seperti apa Pak menanggapi itu? Sudah terbiasa atau gimana Pak? Biasa Ya, aja itu tuh. kan cara mengungkapkan ekspresi. Nggak masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ditanya tujuannya. Tujuan aksi ini memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Dengan apa bentuknya? Selama ini kan hampir semua tahunya kalau Pak Jokowi itu munculnya dari partai politik, terutama dari PDIP. Padahal saya berani mempertanggungjawabkan 100% bukan dari partai. Saya buat tulisan selebaran, dan itu selebaran kami sampaikan ke masyarakat. Itu kan tadi menuntut untuk mengadili Pak Jokowi. Pelanggaran hukum apa Pak yang yang diduga dilakukan Pak Jokowi ini sehingga perlu diadili gitu? Kami dari Aliansi Rakyat Bergerak, ini sebenarnya gerakannya itu fokus kepada masalah-masalah yang bersifat nasional, bukan yang bersifat kedaerahan. Kami melihat kondisi bangsa dan negara ini sudah dijajah oleh kekuatan asing dan kekuatan asing, khususnya Cina Komunis. Ada 3 tahapan yang dilakukan mereka. Pertama, intervensi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pengelolaan negara. Yang kedua, invasi, menguasai wilayah. Yang ketiga sebenarnya aneksasi, ngerampok. Ini yang kami lihat. Kalau penjenengan punya penglihatan lain, ayo berdebat sama saya. Silahkan, kita objektif ya. Kalau sudah seperti itu, ya kami sebagai rakyat dalam UB 45 diamanatkan untuk bela negara. Mis, seperti orang-orang soalnya dong. Apa nggak malu ke luar negeri? Jadi sembako programnya turunkan. Kemudian maaf, tolong ya Pak Prabowo segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Tapi saya pernah baca di YouTube, kok dilempar ke Rosuryo? Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Hah? Saya kurang ajar banget, kurang ajar. Belegug tak Sundama. Sundama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Orang-orang yang miskin, orang-orang duafa. Jika sekarang Pak Prabowo melupakan hal itu, dosa besar. Kembalikan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam harus dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus memberikan kesempatan kepada gadis kita Ibu Iva yang usianya baru 18 tahun. Silakan Bu Iva.
Luar biasa ya, semangat. Semangat juga dengan anak buah ideologis Rizal Ramli itu di belakang. Baru datang. Silakan Bu. Baru 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pandang saya sekarang bukan kepala 8 tapi dibalik kepala 1, 18. Pemudi zaman Jepang. Pemudi zaman Jepang. Remaja kolot. Jadi kami berdua ini soulmate. Kemana-mana suka berdua ya. Insya Allah. Insya Allah. Kami tidak mau berpanjang-panjang karena kalau melihat proses panjang teuing lieur matak mumet, tahu mumet lieur kepala. Kalau mengungkit kesalahan tidak akan tercatat segerobak. Kita mau intinya aja ya. Jadi ada 3 poin barangkali ya. Di situ kita lihat adili Jokowi atau makjulkan Pupu Papa. Nah, kalau saya sih ya, nggak tahu si Nur ya, lebih condong toksiknya dulu dikeluarkan, toksit. Tahu toksit? Pupu Papa. Itu dulu. Karena kalau Jokowi mah dia kan sudah tidak menjabat. Jadi dasarnya sulit, apalagi katanya ada pasukan berani mati ya, teh matina di mana? Mati ti heula merenya, atau mati urang ti heula. Jadi kalau saya, kenapa saya berani ngomong? Saya sebetulnya sedih, ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan saya yang saya miris. Saya mah paling esuk lusa nggak dipanggilnya. Saya lihat tadi nggak ada penjagaan ya. Kalau tahu dijaga kemudian langsung ditembak juga jadi ditembak mati saya mah. Kalau saya mah nggak pakai ditembak juga sudah mati sendiri. Umurku sudah ya. Jadi kenapa berani? Ya kayak saya berani mati. Udah umur 81 kagak ditembak juga mati sendiri. Ini udah pakai tongkat, iyalah mati sendirilah. Jalan juga kadang-kadang sudah pakai itek. Sehat. Tapi saya kalah sama yang pakai itek 21. Bu Ida hebat, kalau saya mah kagak mau. Abis dioperasi. Nah jadi kalau kita mah berdasarkan fakta dan lapangan. 3 poin ya. Menurut dulu yang ini. Oh, ini ya ibu-ibu yang menginspirasi kita sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu bergeraknya di bawah. Jadi kita melakukan belusukan dan saya ketemu dengan Umi ini menjadi soulmate tanpa sengaja. Karena kita punya pemikiran, visi dan misi yang sama, akhirnya kita setiap Jumat insya Allah ya Mi turun ke lapangan. Jadi apa yang akan disampaikan di sini oleh Umi atau oleh kita adalah fakta, ya fakta di lapangan. Di sini juga ada tim kita ya. Jadi yang menjadi pemikiran kita ya Umi ya, ada 3 hal ya. Bahwa pertama yang mungkin kita lupa, bahwa negara kita itu benar-benar dalam keadaan sudah terpuruk, tidak baik-baik saja. Saya ingat kita turun ke Garut, ada tulisan curahan rakyat yang mengatakan rakyat dipaksa sehat di negara yang sakit, gitu katanya Bu Kurnia. Dan ini ditulis nyata-nyata di desa. Jadi bukan sekedar apa propaganda ya, Dr. Kurnia. Saya kagum dengan Anda juga ya. Jadi mungkin yang ingin kita sampaikan Umi, berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan, kemiskinan itu sudah sangat rendah. Pendidikan hancur, tadi Bu Kurnia udah sampaikan. Anak-anak kita tuh bukannya tambah pintar, tambah bodoh. Ya Bu, kalau orang kaya nggak ada masalah. Homeschooling adalah jalan keluar. Bagaimana dengan mereka? Ini Umi juga nih, cucu-cucunya homeschooling. Tapi bagaimana dengan yang tidak mampu? Jadi satu, mungkin nanti Umi akan lanjutkan. Pesan yang kita inginkan adalah kepada Bapak Prabowo, Anda itu menang
didukung oleh emak-emak yang ada di grassroots level. Orang-orang yang miskin, orang-orang duafa. Jika sekarang Pak Prabowo melupakan hal itu, dosa besar. Kembalikan kesejahteraan rakyat sebagai amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Sumber daya alam harus dinikmati oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tolong ini menjadi salah satu pernyataan sikap, walaupun mungkin tadi tidak disebutkan ya. Ya Umi, mangga silakan. Nah, kami ini berdua sebetulnya sarjana hukum, cuman sering belusukan jadi kantin di tempat sampah ya. Jadi begini ya, yang sudah jelas ya. Tapi saya tuh malu kalau di depan bapak-bapak semua. Sorry nih ya, nggak sopan ya. Nenek-nenek mah boleh nggak sopan. Nenek-nenek mah nggak apa-apa. Jadi sebetulnya di depan bapak-bapak ahli termasuk Pak Dindin juga malu. Saya mah sarjana ece-ece S1 gitu tenggelam di PU nya. Jadi saya S1 tahun 63 zaman Mukhtar Kusuma Atmaja, zaman baheula. Tapi kita masih ingat ya. Satu, kenapa saya mengatakan bahwa Pupu Papa dulu pertama ketika dia pendaftaran udah jelas dia salah melanggar undang-undang. Di zaman baheula nya 40 tahun yang lalu ya 50. Masa ada suatu peraturan dirubah cuma dalam sehari, batas umur eta. Kemudian dari uraian dokter fisiologi ya, itu udah dia tuh sakit. Di atas ini malah, di atas apa tuh paranoid. Udah jelas sakit. Dan maaf loh ya, tadi ada ibu ahli IT bahwa Pupu Papa itu punya dia. Tadi ibu siapa? Ya. Itu udah jelas, sudah pernah saya tanyakan, cuma saya nggak boleh ngebocorin ke siapa ya. Memang jelas Pupu Papa itu punya si Gibran. Tapi saya pernah baca di YouTube, kok dilempar ke Rosuryo? Kurang ajar nggak? Kan kurang ajar nggak? Hah? Ya kurang ajar banget, kurang ajar. Nggak belegug, tak Sundama, Sundama belegug. Jadi mengapa sandarannya kuat? Satu, dia sudah melanggar undang-undang. Bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit, sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya, di atas yang mendekati, jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Cek urang mah bukan program andalan, program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Masa kita mau balik zaman baheula? Zaman kerja paksa, rangsom, nyadong, bayangkan, barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5, daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi, duitnya mengutang katanya. Nginjem. Jadi kalau saya usulkan, nggak usahlah program makan gratis, katanya program kokojo belegug. Ya kalau orang Sunda bilang belegug, jangan kurang ajar. Naon, itu memalukan bangsa. Lebih baik tolong, sembako suruh turun supaya ibu bapaknya bisa beli sembako, beras. Sembako turun, jadi jangan membuat bangsa kita tuh menjadi pengemis seperti orang-orang som nyadong. Apa nggak malu ke luar negeri? Jadi sembako programnya turunkan. Kemudian maaf, tolong ya Pak Prabowo, segera putus mata rantai beliau dengan Mulyono. Putus mata rantainya. Seperti begini ya, salah satunya ya nih ya. Prabowo kan janji ya mau menginikan korupsi. Kemudian hari-hari ujuk-ujuknya Pak menaikkan PPN. Kalau saya mah bukan asal-asalan. Saya pengusaha walaupun kecil. PPN naik 2% kan besar artinya. Kalau untuk konglomerat ya, pengusaha gede yang dilindungi sama beliau, enak dia. Enak kan? Kalau kita nih pengusaha kecil ya di atas 1M itu teh besar sekali. Kalau 2% dari 10 miliar berapa? 200 juta, sama dengan untungnya kita.
Itu kemudian juga masalah ini pemborosan. Maknya adik pegawai negeri katanya mau pensiunnya dibayarkan sekaligus. Tapi anggota DPR budak oleho masa mau dikasih pensiun seumur hidup? Di mana duitnya? Saya manggil aja bisa nggak mau bisa angan-angan. Dari mana duitnya? Sekarang Pak Sugeng Waras dapat pensiunnya, jangan mau dijadikan sekaligus dibayar. Hari mereka anggota DPR mau dibayar seumur hidup pensiunnya. Dan saya mencari doa tuh. Jadi itu satu. Kemudian masalah apa? Kemiskinan. Ya nanti. Yang kemiskinan itu terutama tolong program beliau itu turunkan harga sembako supaya rakyat bisa beli beras. Kita kan ya ini terus sengaja ya. Mungkin kalau kita kan langsung ke tempat pembuangan sampah. Itu kalau kita kasih nasi sama beras ya Allah. Kemudian kalau kita ingat ada beberapa pemulung itu adalah usia produktif. Saya suka ingat anak cucu. Mereka mulung, kemudian tidurnya dengan sampah, makannya dengan sampah, air bersihnya juga hese. Itu jadi kita nih sepertinya sedang punya memberdayakan, mau bikin kopi gendong ya. Jadi itu yang ada di lapangan. Tolong, jadi Pak Prabowo ingat janji-janjinya itu. Kemudian masalah tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja di Indonesia dibayar murah, tapi kalau tenaga asing? Kemudian tenaga ahli juga Bapak ada yang di sini yang dari tenaga ahli. Tenaga ahli Indonesia itu kalau dibayar itu lebih rendah dari tenaga asing, tenaga ahli asing. Mereka dibayar dolar dengan fasilitas. Tenaga ahli orang mah dibayarnya itu tidak sesuai lah. Jadi barangkali karena saya itu 3 generasi dari mulai Soekarno ya, sebentar waktu saya masih SMP. Nah saya mulai aktif sebagai preman-preman ini sesudah saya SMP, jadi angkatan 66 lah. Nah kebetulan saya sefrekuensi sama, maaf loh, Pak Adi ini sepupu, sama-sama ketemu di pergerakan. Kita merasakan banget. Jadi tolong patah rantai Prabowo diputus dengan Jokowi. Itu tolong, kalau itu nggak diputus cawe-cawe baik lagi. Saya mohon kepada panitia dari Silatbang, silaturahmi tokoh bangsa, semoga ada kegiatan lanjutan melakukan selagi pertemuan evaluasi 100 kerja Jokowi. Mudah-mudahan akan dilakukan lagi oleh Bang Refli Harun ya, Bang Refli. 100 kerja Jokowi mohon dievaluasi. Prabowo 100 kerja, maaf ya ini saking ku geuleuh tak kasih Prabowo teh kasih Jokowi 100 kerja Prabowo ya, mohon dilakukan evaluasi melalui lalu dihangketkan sampai pupu papa itu dimakjulkan, itu toksik racun. Siap? Oke, jangan berhenti sampai dimakjulkan. Nah mari kita ambil semangat Bandung, kita nyanyi sama-sama halo halo Bandung. Orang Bandung, ayo nyanyi halo Bandung. Kita tutup dengan halo halo Bandung. Ayo. Lagu katanya halo halo Bandung. Ayo. Orang Bandung. Halo Bandung, kota periang. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.